Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan saya coba akan membahas kali ini ya tentang banyak berita ya soal bagaimana juga Irak memprotes, mengirim surat ke AFC tentang pencalonan tuan rumah ya, karena Irak juga ingin menjadi tuan rumah di putaran keempat dan mereka kan sudah lolos. Tetapi ada Qatar dan Arab Saudi yang sudah diplot sebagai tuan rumah. Ini kan yang menjadi rame. Termasuk Indonesia juga. Pak Erik sudah mengatakan mereka bidding juga untuk menjadi tuan rumah di putaran keempat. Namun tipis saya pikir ya. Kecil kemungkinan itu kita bisa dapatkan. Ya kalau boleh saya bilang juga nggak akan mungkin. Ketika FC atau FIFA sudah menyetujui Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah, mereka akan dapat. Dan ini kan sudah pasti. Walaupun memang ada kubu Irak, Persatuan Sepak Bola Irak itu mengkritik habis tentang cara kinerja dari AFC ini dengan penunjukan Qatar dan Arab Saudi. Memang seakan tidak fair ya kalau bisa dikatakan sih. Mereka akan udah pasti lolos ya untuk di putaran keempat dan seakan ini diuntungkan ketika mereka jadi tuan rumah dan seperti sudah disetting teman-teman ya agar Qatar dan Arab Saudi itu harus lolos. Nah ini sehingga tugas bagi Irak termasuk bagi Indonesia untuk maju ke putaran keempat dan berharap ingin mencapai target lolos karena ada 2 jatah yang tersisa untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ketika Amerika, Kanada dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama itu tipis ya. Kalau bisa dibilang di saat Qatar sudah dituju sebagai tuan rumah dan ini berbahaya, pasti ada faktor-faktor X yang menentukan. Ya, tidak mungkin mereka sudah menjadi tuan rumah, kemudian mereka gugur. Ya, untuk walaupun bilang sepak bola itu bisa mengubah segalanya, sulit untuk diprediksi. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah, saya rasa peluang lolos itu lebih besar dibandingkan dengan negara lain ya yang ikut di putaran keempat, apalagi yang satu grup dengan Qatar ya, atau bahkan dengan Arab Saudi. Kalau kita dengan Arab mungkin tidak akan ketemu karena sudah ketemu di grup C kan. Jadi di saat Qatar dan Arab Saudi itu masuk di pot 1 untuk unggulan, Irak ada di 2 bersama dengan Uni Emirat Arab. Kita kan di 3 itu. Di pot 3 kalau nggak salah itu Indonesia atau pemenang antara Oman dan Palestina. Itu teman-teman. Jadi kemungkinan itu akan terjadi dalam drawing bulan Agustus yang akan datang. Ya sudah bisa dipastikan kalau itu kita nanti Qatar sebagai tuan rumah itu lebih fair, bukan Arab, kita nggak akan ketemu dengan Arab. Qatar dan kemungkinan besar Irak yang masuk dengan ini kan grup yang keras, makanya Irak itu memprotes habis. Kalau sejak awal bahwa ada ketentuan ya dari FIFA atau AFC ini bahwa tim punya peringkat terbaik yang menempati posisi ketiga itu ya karena kan 1-2 langsung lolos. Nah ketiga itu mungkin agak lebih bagus, lebih fair. Nah kalau peringkat terbaik Irak itu memungkinkan untuk bisa lolos karena mereka bisa menjadi yang terbaik ketiga di grup B. Ya nggak apa-apa ya dengan di Qatar atau Uni Emirat Arab, tapi Uni Emirat Arab itu akan lebih bagus, peluang akan berusaha untuk bisa sebagai yang terbaik. Ya. Kemudian kita juga kalau itu memang dipertahankan mungkin akan rame, akan lain halnya. Tapi ketika ada perubahan untuk Qatar dan Arab Saudi ini yang menjadi masalah. Ya, walaupun juga Pak Erik sudah mengatakan bahwa kita tidak perlu takut, kita akan menghadapi. Saya pikir ini ya walaupun akan menghadapi juga FIFA Matchday melawan tim-tim Timur Tengah seperti Kuwait, seperti Lebanon yang punya cara bermain yang sama dengan Qatar, Irak, Uni Emirat Arab ya atau Oman sana. Namun sudah seperti gimana ya, sehingga menunggu waktu bagi Qatar dan Arab Saudi. Arab Saudi itu ya tuan rumah, teman-teman. Sudah pasti tahu lah teman-teman semua. Tuan rumah untuk Piala Dunia 2034. Qatar kemarin 2022. Bahkan itu ada banyak kesempatan ya, keuntungan-keuntungan yang diberikan ke Qatar untuk menjadi tuan rumah. Jadi saya rasa ini seperti sudah diatur kalau nggak salah. Sebenarnya juga teman-teman ya, opsi lain bisa diambil dengan netral.
seperti yang sebelumnya juga. Jadi 6 tim ini peringkat 3-4 di grup A, 3-4 di B, 3-4 di C bergabung bersama dalam satu undian nantinya di misalnya bulan Agustus, kemudian bermain di tempat netral. Itu kan jauh lebih bagus. Misalnya Korea Selatan sebagai tuan rumah, ya kan Korea sudah lolos, nggak ada punya kepentingan lagi, atau Jepang sebagai tuan rumah, atau di ASEAN katakan di Singapura atau Malaysia sebagai tuan rumah. Kan ini kan lebih enak. Jadi semua di tempat netral untuk bisa bertanding. Ya. Jadi oke lah saya pikir ya untuk bisa mengatakan bahwa ini fair ya, bermain di tempat netral dan sehingga semua punya kesempatan yang sama dalam persaingan. Tapi jika sebuah tim atau satu tim yang masih punya kepentingan untuk lolos dan mereka dikasih kesempatan untuk menjadi penyelenggara atau tuan rumah, ini yang repot. Ya kan? Dari berbagai sudut kita lihat, ya pasti kita tahu bersama, ya, wasit pun ya, dalam tanda kutip akan lebih menguntungkan memihak tuan rumah. Tidak mungkin mereka akan menggorok tuan rumah Qatar dan Arab Saudi, apalagi mereka punya fulus yang luar biasa ya kita tahu bersama. Dengan penunjukan itu yang juga menyebabkan bahwa Irak ingin bidding dan juga memprotes, mengkritik semua kebijakan, keputusan yang diambil oleh AFC untuk khusus di putaran keempat. Karena ini menentukan putaran keempat. Termasuk kita, Indonesia, yang lagi memang disorot. Habis setelah kita bisa lolos, kan luar biasa. Kita bukan saja membawa Indonesia, tapi juga membawa ASEAN, ya, Asia Tenggara. Naik, karena kita satu-satunya kan yang ada untuk bisa bertarung dengan negara-negara di Timur Tengah sana. Jadi ada harga diri yang luar biasa. Itu yang sangat disesalkan dengan keputusan tiba-tiba berubah. Ya, di mana Qatar atau Arab Saudi sebagai tuan rumah. Ya kalau Arab Saudi bisa lolos langsung ke putaran final, misalnya sebagai peringkat kedua di grup C, ya itu lain halnya, kita mungkin bisa menjadi tuan rumah. Tapi kan ini sulit. Karena Arab pertandingan terakhir dengan Australia, walaupun Arab menang misalnya 1-0, 2-0, hanya punya nilai sama 16 dengan Australia. Tapi mereka kalah selisih gol. Yang dihitung di awal adalah selisih gol. Nah, selisih gol Australia itu 8 plus Arab 0. Jadi Arab kalau musuhnya langsung lolos menampingi Jepang, harus bisa mengalahkan Australia 9-0. Saya pikir mana mungkin Australia akan kalah 9-0. Ya, walaupun lagi-lagi ya kita bilang bahwa sepak bola bisa aja terjadi. Nah, ini Australia. Ya, jadi ini berat. Kalaupun Arab menang itu mungkin cuma 1-0, 2-1, 3-2 atau 2-0 dengan skor terbaik. Kalau lebih dari itu untuk bikin 4-5 gol ke gawang Australia pun sulit, apalagi 9 gol atau 10 gol. Makanya kalau saya lihat Arab Saudi hanya akan ya berpotensi itu di peringkat ketiga. Australia akan lolos karena Australia seperti hanya menunggu waktu saja untuk bisa lolos. Nah, Arab di ketiga dan mereka akan menjadi tuan rumah gitu. Atau Indonesia, pasti Indonesia yang di keempat. Makanya kalau Arab yang bisa menang bisa 9-0 ada keajaiban besar. Nah, barulah Indonesia bisa mendapat jatah menjadi penyelenggara tuan rumah. Itu saya pikir. Tapi kalau tidak sudah pasti Arab dan Qatar. Dan mereka inilah yang saya pikir akan melengkapi jatah Asia ada 8. Karena di putaran keempat ini kan juara grup itu keluar 2 lolos. Kemudian runner up akan bertarung home and away, runner up di masing-masing grup itu. Siapa tahu kita menjadi runner up misalnya kalau kita tidak bisa tembus juara grup misalnya, kita berada di posisi kedua, kita masih akan bertarung dengan di posisi kedua di grup yang lain. Nah, itu nantinya secara home and away bisa bermain di Jakarta dan di tempat lain misalnya. Kalau di sebelah ada Oman, kita dengan Oman bisa, atau dengan Uni Emirat Arab dengan Uni Emirat Arab. Ini misalnya ya, contoh. Kita akan bermain. Nah, pemenangnya nanti kita ada playoff dengan wakil dari Afrika kalau nggak salah untuk kita bisa lawan. Dan kemungkinan itu ada memang. Tapi kan berat juga kalau bisa dikatakan di sini. Paling enak memang langsung juara grup, langsung. Kalau kita misalnya kita dengan Qatar, ya kita pertandingan pertama langsung dengan Qatar bermain. Karena itu mungkin 1 lawan pot 3, pot 3 ya. Qatar tuan rumah dengan kita. Baru kemudian kalau Irak dengan kita satu grup, Irak sama kita.
setelah itu pertandingan kedua. Kan itu di Oktober itu teman-teman, itu di tanggal 8, tanggal 11, dan tanggal 14 itu jadwal untuk playoff di putaran keempat. Jadi kita main misalnya di tanggal 8 dengan Qatar, kemudian nanti kita akan bermain di tanggal 11 katakan itu dengan Irak misalnya, itu yang akan kita berada satu grup, karena di pot 2 itu kan ada Irak dan Uni Emirat Arab. Ya bisa saja Uni Emirat Arab juga kita akan lawan. Tapi ya kita harus bisa menang. Kalau kita bisa menang melawan Qatar, nah ini peluang untuk lolos terbuka. Asal kita pukul Qatar. Ya gitulah dalam sepak bola kan. Kita bisa menang lawan Qatar, kemudian juga kedua kita bisa menang atau imbang, nah rame. Ini akan ada hitung-hitungan yang akan terjadi. Kemudian misalnya Irak ya, yang bermain dengan Qatar, kemudian Qatar bisa menang, ya kita akan lolos. Itu teman-teman ya, itu hitung-hitungannya. Kalau itu bisa terjadi, perlu perjuangan juga. Ya itulah yang bisa saya sampaikan di sini tentang penunjukan Qatar dan Arab yang seperti sudah diatur untuk mereka bisa melenggang lolos, karena mungkin saja ini ada kepentingan, mungkin saja ya. Kita harus berpikir juga asas praduga tak bersalah juga di sini. Tapi ya teman-teman ya tahulah, saya serahkan kepada teman-teman untuk bisa melihat kondisi yang ada. Tapi tetap Garuda kita jangan gentar, kita lawan ya. Siapa tahu kita bisa mendapatkan angin yang bagus, yang saya bilang tadi kan, di luar dugaan kita bisa menang karena bermain dengan enjoy, menikmati permainan, motivasi tinggi, determinasi yang oke dari seluruh pemain, dan ada kejutan besar kita bisa mendapatkan hasil positif. Nah ini yang ditunggu, dan itu masih terbuka tentunya. Walaupun saya bilang tadi seperti sudah diatur Qatar akan lolos, ya kita main dulu, kita lihat nantinya bagaimana kejadian nanti kan bertarung di Qatar. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.